mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Negeri Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 2006721038 hari ini tanggal 18 Agustus 2021 akan melakukan praktik pembelajaran yang divideokan di Sekolah SMA Kristen Gamaliel Makassar. Praktik pembelajaran saya hari ini dengan materi tentang sifat koligatif larutan, khususnya pada penurunan titik beku larutan. Oke, baik, kita mulai. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Oke. Pagi, Bu. Yang masih nonaktif kameranya, diaktifkan kameranya. Keisha, Michelle. Angelin, Annabel, silakan diaktifkan kameranya. Oke. Apa kabar hari ini? Baik, Kabar Bu. baik semuanya? Baik, oke. Puji Tuhan ya, semuanya kabar Baik, Bu. Ada Geraldo juga. Baik, sebelum memulai pelajaran hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Saya minta kepada Windy untuk pimpin kita dalam doa. Silakan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami akan memulai pembelajaran. Tolong berkati agar pembelajaran ini dapat berjalan dengan lancar dan juga berkati bagi yang akan mengajar kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, baik. Terima kasih Windy yang sudah pimpin kita dalam doa. Sebelum pembelajaran hari ini dimulai, saya absen terlebih dahulu ya. Angelin, Annabel. Angelin, Annabel ada? Belum di-mute. Unmute. Ada Angelin? Hadir, Ibu. Oke. Johan. Johan? Bu. Ya, Johan diaktifkan kameranya, Johan. Kivi? Tapi jaringan. Oh, jaringannya Hadir, lagi Bu. bermasalah. Oke. Kivi. Hadir, Bu. Kesia? Hadir, Bu. Kyoko. Kyoko izin ya, izin lomba. Michelle? Hadir, Ibu. Olive? Olive, sakit atau kenapa Olive? Tidak ada kabar. Richard izin sama Ronald. Windy? Hadir, Ada? Ibu. Geraldo? Geraldo ada. Kemudian Hadir, Bu. Delphi? Hadir, Bu. Elizabeth? Hadir, Ibu. Anas? Tasya? Hadir, Bu. Oke. Baik, silakan Michelle. Izin ke toilet. Screen dulu. Jadi hari ini
kita akan masuk ke lanjutan project yang kalian telah buat yang lalu. Masih di sifat koligatif larutan. Jadi hari ini kita akan mendengarkan pemaparan proyek yang telah kalian buat dari sifat koligatif larutan yang telah kalian lakukan proyeknya itu hari ya. Ini. Nah ini kita lihat dulu hewan apa kira-kira ini. Ada yang tahu ini hewan apa? Apa ini Kesia? Beruang kutub. Ya, beruang kutub. Nah, pertanyaannya kenapa bisa hidup di kutub? Beruang kutub, kenapa bisa hidup di kutub? Yang kita ketahui bahwa namanya juga kutub, berarti di kutub itu yang ada berarti di sana dipenuhi dengan es ya. Nah, kenapa bisa beruang kutub itu hidup di kutub? Kira-kira kenapa? Kenapa bisa dia hidup di kutub? Karena bulunya. Karena bulunya, kenapa bulunya? Tebal. Ya, tebal. Ada yang punya. Nah, jadi kalau misalnya kita kan karena tidak memiliki bulu yang tebal ya. Nah, tetapi ternyata beruang kutub itu bisa hidup di kutub karena di dalam darah hewan-hewan kutub seperti beruang kutub, kemudian ikan-ikan yang ada di kutub itu mengandung zat anti beku yang mampu menurunkan titik beku air hingga 0,8 derajat Celcius. Jadi pada suhu yang dingin sekalipun di bawah 0 derajat Celcius mereka bisa bertahan hidup di sana ya. Itu di kutub. Jadi di dalam darah mereka itu sudah ada zat anti beku. Nah, apa itu zat anti beku? Zat anti beku itu adalah salah satu sifat dari koligatif larutan ya. Apa itu sifat koligatif larutan? Sebenarnya kita sudah mempelajari di pertemuan sebelumnya bahwa sifat koligatif larutan itu adalah sifat yang hanya ditentukan oleh konsentrasi partikel-partikel di dalam larutan, tidak bergantung pada jenis partikelnya. Jadi tidak bergantung pada jenis partikelnya, tetapi dia bergantung pada konsentrasi ya. Nah, konsentrasi larutan yang kita sudah pelajari ada komolalan, ada komolaran, dan ada fraksi mol. Nah, kalian juga setelah melaksanakan proyek tentang pembuatan es krim, ya, proyek tentang pembuatan es krim dengan menerapkan penerapan titik beku larutan, ya, dengan menerapkan penurunan titik beku larutan. Nah, sekarang kalian masuk dulu di Google Form ya, klik apa namanya alamat emailnya, Ibu kirimkan ininya, isi berdasarkan pengalamannya. Kalau yang IPA 1 isi terserah kalian proyeknya. Sekarang kita lanjut saja ya, Ibu belum bisa buka ininya. Nah, kita lihat ya penilaian proyeknya. Oke, kalian bisa lihat di situ sharingnya ya. Jadi Ibu bisa menarik kesimpulan bahwa kalian terlibat dengan baik, memahami alat dan bahan serta kegunaannya. Kemudian lihat ya yang 75% itu. Kemudian berikutnya adalah yang di bawah. Pokoknya kalian paham dengan alat dan bahan yang digunakan. Ya. Semuanya bagus, kemudian ini juga memahami pembuatan langkah kerjanya dan seterusnya. Jadi Ibu bisa menyimpulkan bahwa kalian itu bisa mengikuti proyeknya dengan baik ya, dan proyeknya tentu bermanfaat di dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi dasar dari pembelajaran kita hari ini adalah menganalisis fenomena sifat koligatif larutan, yaitu penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik, dan menyajikan kegunaan prinsip serta sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tujuan pembelajarannya adalah setelah kalian melaksanakan proyek di minggu lalu, kalian dapat menjelaskan hubungan pengaruh konsentrasi terhadap sifat koligatif penurunan titik beku dan menyajikan hasil penelusuran informasi tentang kegunaan prinsip sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari.
si project dari masing-masing kelompok. Kemudian Ibu akan kirimkan link LKPD, jadi kalian sambil link LKPD-nya ya, silakan isi link LKPD-nya. Nanti Ibu akan kirimkan di grup. Sekarang kita akan mendengarkan presentasi project yang akan disampaikan oleh siapa yang pertama? Windy ya? Windy. Oke, Ibu stop share, silakan Windy tampilkan project yang sudah dibuat oleh kelompoknya. Silakan. Selamat siang teman-teman. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold. Cara pembuatannya pertama-tama kita menyuapkan dengan air, gula, vanili, serta gelatin. I remember better days on the playground, hoping I could find my way even when I'm feeling down. I fight, even when I don't know what is right. I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate and I will never let them tell me who I am. If you try to shake me, I'll be damned. Planet on the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold. Setelah itu kita tuangkan susu cair ke dalam mangkuk, lalu kita campurkan dengan adonan yang sudah kita campurkan tadi.
setelah adonan dicampur rata, kita masukkan batu serta garam kasar ke dalam kaleng. Kita sudah menaruh garam serta es batu ke dalam kaleng, kita masukkan adonan susu yang telah dicampur dengan whipped cream dan bahan-bahan yang lain ke dalam plastik. Setelah itu kita masukkan plastik yang berisi adonan ke dalam kaleng, lalu kita putar-putar. Setelah beberapa saat, es krim sudah jadi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Windy ya, dan kelompoknya sudah mempresentasikan. Mungkin ada dari kelompok lain yang mau memberikan tanggapan terhadap proyek yang sudah dibuat sama kelompoknya Windy. Apakah ada yang mau bertanya, bagaimana? Kalau misalnya tidak ada lagi yang mau bertanya, jadi nanti kalian selesaikan saja LKPD ya, di di link yang sudah Ibu bagikan tadi. Ada LKPD-nya di situ. Coba Windy stop share dulu, Windy. Tidak bisa? Nah, di sini kalian bisa lihat. Saya tidak. Kenapa, Kesya? Sepertinya tidak ada suaranya Bu kalau saya share lewat HP karena laptop lagi bermasalah. Oh iya, oke. Jadi yang dua kelompok yang lain, sebenarnya ada 3 kelompoknya, ada kelompok yang lain. Karena yang lain ikut lomba, jadi tidak bisa share videonya. Nanti Ibu share saja, karena videonya sudah dikirim ya. Nah, di LKPD-nya kalian bisa lihat di situ. Contoh ya, pemanfaatan dari sifat koligatif larutan adalah es putar. Kalau kalian bisa lihat biasanya es tontong ya, seperti itu. Nah, prinsipnya tadi di proyek yang kalian telah laksanakan itu sebenarnya adalah mereka menggunakan penerapan sifat koligatif larutan. Jadi hanya menambahkan garam pada es batu yang mereka bawa untuk menjaga es putar mereka tidak cepat mencair. Jadi kalau kita beli es putar itu tidak pernah mencair esnya, dia tetap membeku karena menggunakan prinsip sifat koligatif larutan. Nah, kira-kira dalam pelaksanaan proyeknya Windy, apa kira-kira hambatan dan kendala yang kamu hadapi? Kelompoknya Windy, ya silakan. Mungkin dari segi untuk mengatur waktu. Ya, pengaturan waktu Memang. Karena sekarang lagi PPKM Kan ya. ini kita susah untuk ketemu, jadi sulit Oke. untuk atur waktu. Kalau dari kelompok lain, kalau dari kelompoknya Michelle, apa kendalanya dalam pelaksanaan proyeknya? Kalau dari kelompokku mungkin hambatannya kurang lebih sama, kan ini masa pandemi, jadi atur waktu untuk ketemunya dan untuk buatnya itu terbatas. Ya, jadi semuanya sama ya, karena kami kebetulan Makassar juga lagi PPKM, jadi waktu untuk ketemu itu sangat susah. Tetapi Ibu apresiasi sekali karena kalian bisa membuat videonya, walaupun di tempat yang terpisah, jadi pembagian tugasnya sudah sangat bagus. Kemudian dalam pelaksanaan proyeknya juga semuanya terlibat dengan baik, hanya ada beberapa yang tidak terlibat, jadi sudah sangat luar biasa ya. Nah, sekarang
kita masuk ke, kalian mungkin sudah jawab LKPD-nya tadi, Ibu stop share dulu. Kita masuk ke penguatan sekarang ya. Apa itu titik beku? Nah, sekarang dibuka buku gasingnya, kalian bisa menemukan di situ apa pengertian dari titik beku larutan. Jadi, penurunan titik beku larutan itu sendiri adalah selisih antara titik beku suatu pelarut dengan titik beku larutan yang diakibatkan adanya penambahan zat terlarut dalam pelarut tersebut. Jadi, titik beku larutan adalah suhu atau temperatur pada tekanan uap cairan atau larutan sama dengan tekanan uap pelarut padat murni. Suatu larutan, jika larutan partikel zat terlarut semakin banyak, maka titik beku larutan tersebut akan semakin turun. Jadi itulah alasannya kenapa dalam pembuatan proyek kalian menggunakan garam, ya, ditambahkan garam pada es batunya. Supaya apa kira-kira, Yemima? Supaya apa ditambahkan es batu? Kenapa ditambahkan es batu? Kenapa bukan di es batu? Kenapa ditambahkan garam, Yemima? Supaya tidak cepat meleleh. Iya, supaya tidak cepat Supaya meleleh. suhunya tetap. Jadi dia tetap membeku begitu ya. Jadi tidak cepat meleleh, jadi dia tetap membeku. Akhirnya es batu itu tetap membeku, mempengaruhi pada es krim yang dibuat sehingga dia menjadi tetap membeku es krimnya, ya seperti itu. Nah, rumus penurunan titik beku sendiri itu dipengaruhi oleh kemolalan larutan, di mana delta TF ya, delta TF, F itu adalah freeze ya, membeku. Delta TF sama dengan TF, TF0 dikurang dengan TF, di mana TF adalah titik beku larutan, TF0 adalah titik beku pelarut murni, dan delta TF adalah itu sama dengan KF dikali M. Jadi dipengaruhi oleh molalitas larutannya. Nah, ingat, itu dipengaruhi oleh konsentrasi larutan. Jadi tidak tergantung dari jenis zat terlarut yang kita gunakan, tetapi yang dipengaruhi oleh massa zat terlarut yang kita gunakan. Nah, jadi sehingga pada saat kalian pembuatan es krim, mungkin penggunaan garamnya itu banyak. Tidak sedikit garamnya, karena kalau kita menggunakan sedikit garam, itu akhirnya jumlahnya atau molalitasnya itu semakin sedikit yang mengakibatkan akhirnya es batunya itu tidak membeku. Jadi harus menggunakan garam dalam jumlah yang banyak. Nah, Ibu ada satu latihan thoughts, mungkin kalian tahu ini ya, sirup maple, ya, sirup maple. Coba Delphi, silakan baca soalnya Delphi. Sirup maple yang bermanfaat mencegah beberapa penyakit. Sirup maple merupakan sirup yang didapatkan dengan menyedap getah silem dari pohon maple hitam, maple gula, atau maple merah. Pohon maple tumbuh di negara Eropa dan negara bermusim salju lainnya. Harganya sangat mahal dikarenakan pada proses pembuatannya dibutuhkan 40 galon getah maple, 1 galon seberat 11 kg untuk menghasilkan 1 galon sirup maple konsumsi. Sirup maple memiliki kandungan quebec-ol yang berbeda dan penyakit lainnya yang disebabkan oleh bakteri. Sama adalah pemanis yang digunakan sebagai pelengkap sajian pancake. Pada pembuatan sirup, kekentalannya diukur dengan mengamati titik bekunya. Penelitian menunjukkan bahwa sirup yang baik harus membeku pada suhu minus 5 derajat Celcius, M⁻⁻1, KF air sama dengan 0,63 derajat Celcius, M⁻⁻1, dan getah pohon maple terdiri beberapa persen larutan sukrosa, C12H22O11 dalam 200 gram air. Massa relatif sama dengan 342. Berapa massa sukrosa dalam sirup maple tersebut? Oke, nah ini salah satu contoh pemanfaatan sifat koligatif larutan sehari-hari. Jadi kita bisa mengetahui berapa massa gula yang terkandung dalam misalnya makanan yang kita makan atau minuman yang kita minum,
apa kandungannya. Nah, itu salah satu penerapan sifat koligatif larutan itu sendiri. Dari soalnya tadi, jadi pada pembuatan sirup, itu kekentalannya diukur dengan melihat dari titik bekunya, ya. Jadi kita lihat dari titik bekunya, TF-nya adalah minus 5 derajat Celcius. Jadi ketika titik bekunya minus 5 derajat Celcius, disitulah kekentalan dari larutannya yang bagus. Nah, kita sekarang lihat TF-nya, pertanyaannya adalah berapa massa sukrosa, jadi kita bisa mengetahui berapa massa gula yang terkandung dalam sirup maple tersebut. Jadi ketika rumusnya tadi, delta TF itu sama dengan apa tadi? Delta TF itu sama dengan KF kali dikalikan dengan apa tadi? KF kali, ada yang tahu tadi? M. Apalagi tadi M-nya? M adalah molalitas kan? Ya, molalitas. Nah, dari soal kita tidak bisa mengetahui delta TF-nya. TF-nya adalah minus 5 derajat Celcius. Ada yang mengetahui karena ini adalah air, berarti titik beku air adalah 0 derajat Celcius, berarti penurunannya sebanyak berapa? Kalau dari 0 derajat Celcius, kemudian dia turun menjadi minus 5 derajat Celcius. Berarti berapa penurunannya? 5. 5 kan? Ya, 5 derajat Celcius tinggal dikalikan dengan KF-nya. KF-nya sama dengan 0,63 dikali dengan M. M-nya itu adalah M per MR, massa dikali 1000 per P. Ini kita sudah pelajari yang lalu, toh. Nah, sisa ini 5 derajat Celcius dikali 0,63 dikali dengan M-nya, masanya yang dicari. Ya, di soal itu masanya yang dicari, massa dibagi dengan MR-nya 342 dikali dengan 1000 dibagi dengan P-nya, massa airnya adalah 200 ya, gram. Nah, kita bisa coret, yang bisa dicoret ini ya, 200, 200. Nah, dari sini kita bisa menghitung berapa nilai M. Berapa massanya? 3,15. Ya, 3,15. Setelah itu 3,15 ya Windy ya. Iya. Dibagi dengan 342 kali 5. 342 kali 5 berapa? 710. Ya, 1710. 1710. Jadi kita bisa menghitung masanya berapa? Oh, terbalik ya. Jadi 1710 dibagi dengan 3,15. Jadi berapa masanya, berapa gram? 542,8. 542,8 gram. Ya, 542,8. Nah, dari soal ini kita bisa belajar bahwa ternyata sifat koligatif larutan itu sangat bermanfaat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Jadi kita bisa menghitung massa dari gula yang kita makan, misalnya seperti itu. Ya. Oke, jadi sampai sini tidak ada lagi yang bertanya ya. Kalian sudah mengetahui delta TF sama dengan KF dikali dengan M. Jadi kita akan masuk ke quizzes. Oke, masukkan kode gamenya 961 924. Oke, 961 924. Windy. Ada juga Yemima. Berdua. Kivi.
3 ya. Silakan join dulu. Ipi. Oke. Mungkin banyak yang tidak bergabung karena jaringan lagi bermasalah ya. Oke, silakan dijawab. Ya, sekarang memimpin Keisha ya, Keisha dengan poin 2710. Ya, oke, baik, semuanya sudah selesai. Ibu akhiri, siapakah yang peringkatnya? Oke ya, jadi Keisha, kemudian ada Yetim. Nah, baik, dari berapa pertanyaan tadi itu? Berapa pertanyaan? Kira-kira yang mana yang susah dijawab? Semuanya bisa toh? Semuanya gampang kan? 6. Siapa yang bicara Ibu? Enggak jelas siapa tadi bicara? Semuanya jelas ya? Atau ada yang tidak jelas? Semua bisa dijawab kan? Bisa? Bisa ya? Jadi prinsipnya di sini adalah yang mempengaruhi sifat koligatif larutan dalam hal ini penurunan titik beku adalah ini si zat terlarut ya. Jadi bukan jenis zat terlarutnya apa, tetapi yang mempengaruhi adalah jumlah zat terlarutnya ya. Jumlah zat yang terlarut di dalam pelarut tersebut itu yang mempengaruhi. Oke, baik Ibu, kita masuk ke kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Jadi ingat sekali lagi bahwa penurunan titik beku larutan itu titik beku larutan pasti lebih rendah daripada titik beku pelarutnya ya. Titik beku larutan lebih rendah dari titik beku pelarutnya. Nah, baik, kita sampai ke kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Dan jadi salah satu orang bisa baca kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Michelle, masih ada Michelle kah? Nggak ada Mimi? Iya, ada Ibu. Ya, silakan. Windy aja berarti. Windy. Kesimpulan Oh, ada Ji. Ya, silakan. salah satu sifat koligatif larutan adalah penurunan titik beku yang bermanfaat dalam kehidupan seperti pada pembuatan es krim tanpa menggunakan kulkas dengan mengikuti prinsip penurunan titik beku larutan. Oke. Baik ya, terima kasih Michelle yang sudah menyimpulkan. Jadi salah satu sifat koligatif larutan itu adalah penurunan titik beku larutan yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari seperti pada pembuatan es krim tanpa menggunakan kulkas dengan mengikuti prinsip penurunan titik beku larutan.
Nah, sekarang pertanyaannya adalah kenapa kita harus menggunakan garam? Ya, kenapa kita menggunakan garam kasar atau kita menggunakan garam pada pembuatan es krim? Kenapa pada pembuatan es krim atau kenapa penjual es lontong itu tidak menggunakan pasir misalnya, atau tidak menggunakan gula pasir, atau tidak menggunakan zat-zat terlarut yang lain. Kenapa harus garam? Nah, itu pertanyaannya, kenapa harus garam yang digunakan? Itu akan dijawab pada pertemuan kita selanjutnya di sifat koligatif larutan elektrolit dan non-elektrolit, ya. Jadi kenapa menggunakan garam, kenapa dia tidak menggunakan pasir, kenapa tidak menggunakan gula pasir. Nah, kenapa menggunakan garam itu akan dijawab pada pertemuan kita selanjutnya, yaitu sifat koligatif larutan untuk larutan elektrolit, ya. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita akan berdoa. Sebelumnya, jaringannya Ibu agak tadi ya, fleksi. Jadi kira-kira pembelajaran dengan pembuatan proyek buat kalian itu lebih gampang mana pada saat buat proyek atau kita belajar secara biasa saja setiap hari? Yang mana yang lebih gampang menurut kalian? Proyek atau yang belajar seperti biasa, begitu saya belajar teori, kemudian jawab soal, kira-kira mana yang lebih menurut kalian lebih baik? Atau pertanyaannya Ibu, pada saat ini pembuatan proyek itu lebih mengenakan pelajarannya atau bagaimana? Windy, bagaimana? Project tapi lebih mengerti ya Ibu kalau misalnya kayak materi. Ya, jadi itu bisa jadi bahan refleksi ya. Jadi pada saat kita belajar nanti, kita tidak cuma belajar teorinya saja, tetapi kita belajar pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih semuanya untuk partisipasinya hari ini. Kita akan segera mengakhiri. Saya minta kesediaannya Kesia untuk memimpin kita dalam doa. Silakan Kesia. Mari kita satu dalam doa. Dalam kehidupan kami, sehingga sekarang kami telah menyelesaikan pembelajaran kami pada hari ini. Kiranya apa yang kami belajar pada hari ini dapat bermanfaat bagi kehidupan kami sehari-hari. Berkati Ibu Anggi yang telah mengajar kami dan juga ke aktivitas kami yang berikut. Oke, baik Kesia. Terima kasih semuanya. Sekali lagi. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih.